Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Hidup beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi, susah dan senang. Orang beriman itu percaya dan yakin mesti tidak melihat. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. 1 tahun lebih kita menjalani hari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak kesulitan yang kita alami, baik dari segi ekonomi, pendidikan anak, dan kesehatan. Namun, bagaimana kita menanggapi pandemi ini dengan iman? Apakah kita memandang pandemi ini sebagai berkat atau musibah? Bagaimana pandemi itu menjadi berkat bagi kita? Wow. Dek, Dedi ambil minum dulu buat Koko ya. Ini Dedi, karena butuh. Wow. Nah, bikin dong. Yuk, kenapa udah bisa? Bikin dong. Yuk, kenapa udah bisa? 7 tambah 4. 7 tambah 4. Yang di tangan berapa? Yang di tangan 4. Yang di mulut 7. Habis 7. 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oke. Akal. Belajar yang rajin ya. Oke, Dedi bilang Oke, Dedi. Semangat. Semangat. Yang lebih besar di tetot, oke? Oke. Yes. 30. Berarti 30. 13, good job. Gimana caranya? 13. 13. 14 ditambah 16. 16. Maksudnya 6 habis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good job. Aku jadi teringat saat itu. Saat awal-awal dimana kita semua harus stay di rumah. Tapi anak-anak harus tetap sekolah. Sulitkah? Sangat sulit. Tidak jarang Aigner kena marah. Berbagai cara pun dicoba sudah. Kadang dengan hukuman, kadang dengan hadiah. Maafin Mami ya nak, kalau kadang Mami bisa lelah dan membuatmu berlinang air mata. Kalau boleh milih, Mami pun juga gak mau kayak gini. Tapi satu, kita gak boleh menyerah ya Ner. Kita gak boleh kalah. Pasti bisa. Pasti ada cara.
dan biar waktu yang berbicara. Seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin mengerti satu sama lain. Kita saling mendukung satu sama lain. Menikmati momen-momen kebersamaan kita. Ada saatnya kita sedih bareng, nyanyi bareng, belajar bareng, tertawa bareng, bahkan menangis bareng. Kalau kamu semangat, Mami juga pasti semangat. Jujur, dalam hati kecil Mami juga sedikit galau. Kalau sekolah udah offline, Mami pasti kangen masa-masa ini. It's gonna be our bittersweet memories forever. Sudah, Mami sudah selesai. Iya, good job. Selesai. Mami, I love you. Gitu. Semangat terus ya. Sahabat Kompas.com, jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus berkurang. Berdasarkan data pada Selasa 27 Juli 2021 pukul 8 pagi, jumlah pasien berkurang 443 orang dalam waktu 24 jam. Ma, kalau aku nonton berita tentang COVID, aku jadi ingat di Wisma Atlet. Iya, betul sih. Mama juga ingat ya, benar-benar perjuangan iman kita diuji oleh Tuhan. Nah, Tuhan ya, kita bisa melewati ujian tersebut. Berkat siapa? Tuhan. Iya, berkat Tuhan ya tim ya. Bersyukur ya. Saya mau cerita pas keluarga saya kena COVID. Nah, saya, suami, anak saya, Timothy merasa meriang, ada panas, ada flu. Nah, saya pikir hanya flu dan panas biasa, lalu saya minum obat flu dan obat panas. 2 harian saya, anak saya, Timothy sembuh. Nah, di tanggal 29 Juninya, suami saya memutuskan untuk tes antigen. Suami saya dinyatakan positif. Nah, akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk PCR. Saya, suami, anak saya, Timothy dan Yefta, serta mama saya dan mama mertua saya. Kami berenam tes PCR. Nah, keesokan harinya keluar hasilnya. Kami semua positif kecuali Yefta. Kami memutuskan untuk ke Wisma Atlet karena kami memikirkan orang tua kami yang ada komorbid ya. Nah, setelah itu kami tanya ke Yefta, Yefta, kamu berani gak di rumah sendiri? Karena kami semua mau ke Wisma Atlet. Nah, Yefta bilang berani. Ya udah, akhirnya kami di tanggal 1 Julinya kami pergi ke Wisma Atlet. Sana ada berita, misalnya ada obat-obatan sudah tersedia di ruang suster, makanan sudah tersedia di ruang suster. Kami langsung bisa ambil di ruang suster. Nah, di sana kami bebas keluar kamar. Kami bisa berolahraga di taman. Kami bisa berjemur juga di taman. Kok, sekarang giliran Koko nih sharing waktu 11 hari di rumah sendirian. Saya sangat takut dan gentar sekali ketika keluarga saya dinyatakan positif COVID dan diputuskan akan segera dibawa ke Wisma Atlet. Saya tidak tahu mau berbuat apa karena saya bingung entah apa yang terjadi esok hari. Saya di rumah banyak berdoa, saya membaca Alkitab,
Saya jadi teringat kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ketika kami berdevotion bersama, ketika kebaktian. Ingatlah, berseru kepada Tuhan ketika hatimu gentar, ketika hatimu takut, cemas dan khawatir akan hari esok. Dia akan menolongmu. Saya ingat akan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Selama saya berada di rumah sendirian selama 12 hari, puji Tuhan saya tidak kelaparan. Banyak orang di sekitar saya yang peduli dengan saya. Setiap hari ada saja yang memberikan makanan dan vitamin kepada saya. Saya bangun kurang lebih jam 4 pagi dan melakukan video call kepada keluarga saya di Wisma Atlet. COVID. Coba kalian dengarkan. Berita setiap hari semakin santer, setiap hari semakin jelas. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama pandemi. Tapi, apakah itu COVID? Ternyata COVID itu virus. Virus. Setahun sudah berlalu. Terus bagaimana sekolah? Takut. Iya, takut. Terpaksa pelajaran harus dilakukan melalui metode jarak jauh. Tahukah gerangan apa yang terjadi? Awalnya PJJ merasa menyenangkan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai setahun. Iya, dan belum tuntas juga. Anak-anak mulai sulit apanya? Sulit merespon, sulit berinteraksi, sulit diajak komunikasi, sulit dikembangkan pribadinya. Betul-betul susah. Lambat tapi pasti karakter mulai luntur. Dahulu senyum, dahulu sapa, dahulu salam, yang dahulu santun, tahun lalu masih sopan. Namun sekarang rasanya semua itu hilang. Belajar mengajar seperti tidak sehat, tidak seindah yang dulu waktu offline. Pandemi COVID ini menghancurkan tidak hanya ekonomi, tetapi karakter juga ikut terkikis. Namun, apakah COVID akan menghancurkan? Tidak. Kita punya akal, kita punya budi. Terbukti, kita bisa atasi kok pandemi walaupun belum tuntas. Halo, saya Belinda Federica dari kelas 10 IPS. Masa SMA adalah masa terindah. Itu seringkali saya pikirkan jauh sebelum saatnya tiba. Saat pandemi mulai berlangsung di tanah air, harapan saya pertama ini hanya berlangsung sebentar saja. Namun,
1 tahun berlalu, saya bersiap untuk melangkah menjadi siswi SMA. Pandemi ternyata masih betah di negeri ini, bahkan juga berbagai negara di dunia. Kami seperti berada di tengah samudera luas tidak bertepi. Setiap kapal berusaha dikendalikan dengan baik oleh nahkoda. Mereka terhempas gelombang, angin, serta hujan. Saya Belinda memutuskan tidak hanyut dengan gelombang tanpa arah. Dan sampai kapan kapal akan berlabuh di pelabuhan nan tenang. Kondisi ekonomi semakin berat. Sepertinya sebagian teman dan keluarganya merasakan juga. Tapi ingat, harapan selalu ada. Bila kita merenungkan, ada hal-hal positif yang kita dapatkan di balik pandemi ini. Kita juga bisa melihat bahwa pandemi ini juga menjadi berkat bagi kita. Tentunya nggak akan ada yang pernah menyangka kalau kita akan bertemu dengan situasi pandemi seperti ini. Dan bahkan ini udah berjalan hampir 2 tahun dan kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi buat kami ada berkah dalam pandemi ini. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua mau nggak mau kita dipaksa untuk harus involve 100% dalam perkembangan anak kita, untuk melihat sendiri bagaimana dia tumbuh, kembang, belajar, bermain 100%. Dan kami memilih untuk tetap bersyukur dan selalu bersyukur karena kami percaya bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat kita semua sebagai orang tua untuk do the best dan bagaimana kita menghadapi pandemi ini sama-sama sebagai keluarga. Kami tetap bersyukur, selalu bersyukur karena kami percaya ada rencana Tuhan di balik setiap hal yang terjadi di dalam dunia ini. Pastinya banyak tantangan yang kami hadapi, dan pastinya juga banyak hal-hal baru yang harus kami pelajari sebagai orang tua, di mana anak belajar supaya tidak stres, maminya nggak stres, dan yang ngajarin yang nggak stres juga. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan akan selalu menguatkan dan menuntun kami. Betul, dan kami bersyukur Tuhan udah pimpin kita sejauh ini. Dan semangat ya semua. Kalau kita berdua aja bisa, kamu juga pasti bisa. Semangat. Puji Tuhan, pada tanggal 12 Juli Papa, Timothy, dan Oma sudah pulang ke rumah. Mari kita sing-singkan lengan. Pandemi ini saatnya kita mengembangkan pribadi yang semakin kuat. Kita bisa menempa kreasi, kita bisa kreatif, dan kita semakin bisa bertanggung jawab. Kita harus bisa bersama Tuhan Yesus. Kita pasti bisa. Doa dan usaha yang saya lakukan karena kebahagiaan SMA.
tidak hanya ditentukan oleh belajar online atau offline. Saya terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap riang sebagaimana masa remaja ini selayaknya jalani. Ayo bangkit dan hadapi dengan senyuman masanya. Akan tiba kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama, hormati gurumu, sayangi teman. Itu merupakan tandanya kaum murid SKK. Terima kasih. Mari terapkan protokol kesehatan dan jadikan semua ini sebagai penyemangat untuk belajar dalam masa pandemi. Kita dapat belajar banyak hal, seperti belajar tentang teknologi untuk keperluan sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kita juga mempunyai lebih banyak waktu dengan keluarga. Kita menjadi lebih bersyukur, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan disitulah iman kita bersama keluarga, kita semakin bertumbuh. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya.